Halo, halo, hai. Halo sahabat belajar yang suka menabung dan menerapkan skala prioritas. Semangat selalu ya untuk belajar demi masa depan yang cemerlang gemilang. Di video sebelumnya, kita sudah belajar tentang tindakan ekonomi bukan? Ayo, masih ingat kan apa yang dimaksud dengan tindakan ekonomi? Kalau lupa, boleh dilihat lagi Romulus Channel ya. Terima kasih. Sahabat belajar, tindakan ekonomi dipengaruhi oleh beberapa motif atau dorongan, yaitu motif ekonomi dan motif non-ekonomi. Kita akan bahas satu persatu, mulai dari motif ekonomi dulu ya. Motif ekonomi adalah alasan yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan ekonomi. Contohnya begini, saat kamu memutuskan untuk makan dan sedang tidak ada makanan di rumah, pasti kamu akan dihadapkan oleh dua pilihan. Pertama, kamu memilih untuk masak makanan sendiri, atau kedua, kamu membeli makanan siap saji. Kalau tindakan yang kamu lakukan didasari dengan motif ekonomi, kamu pasti akan mempertimbangkan mana yang lebih hemat. Ternyata, membeli bahan baku mentah dan memasaknya di rumah akan lebih hemat karena bahan-bahannya dapat digunakan untuk beberapa hari ke depan dibandingkan dengan membeli makanan siap saji. Nah, motif ekonomi bisa berasal dari diri sendiri atau motif intrinsik maupun dari luar yaitu motif ekstrinsik. Contoh motif intrinsik adalah ketika kamu lapar atau haus, maka kamu akan membeli makanan dan minuman. Sementara itu, contoh motif ekstrinsik atau dari luar adalah ketika kamu membeli minuman bersoda karena kemakan iklan di televisi atau dari YouTube. Selain itu, motif seseorang untuk melakukan tindakan ekonomi juga ada 3 macam, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, motif untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya, ayah atau ibumu bekerja agar kebutuhan di rumah terpenuhi. Yang kedua, motif untuk memperoleh keuntungan. Contohnya, seorang pedagang berharap barang dagangannya laku dan mendapat keuntungan. Yang ketiga, motif untuk berbuat sosial. Contohnya, ketika kamu melakukan bakti sosial untuk membantu fakir miskin. Suatu tindakan ekonomi apabila dilakukan berdasarkan motif ekonomi pasti akan mendapatkan hasil yang lebih banyak dari pengeluaran yang dilakukan. Beda halnya dengan tindakan yang didasari dengan motif non-ekonomi. Seperti apa motif non-ekonomi? Mari kita bahas. Motif non-ekonomi adalah motif atau alasan yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan yang bukan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti apa itu ya? Contohnya nih, orang yang melakukan tindakan ekonomi berdasarkan motif non-ekonomi biasanya tidak disertai dengan pertimbangan, cenderung tergesa-gesa, dan hanya mengikuti hawa nafsu saja. Tujuannya bukan untuk memenuhi kebutuhan hidup, melainkan hanya ingin dipuji atau dianggap kaya. Wah, motif ini tidak bagus ya. Kita dalam melakukan tindakan ekonomi harus mempertimbangkannya terlebih dahulu. Contoh lainnya seperti ini nih. Seseorang yang membeli mobil baru padahal mobil lamanya masih bisa digunakan. Nah, ia membeli mobil tersebut bukan karena kebutuhan, melainkan karena ingin dianggap kaya oleh tetangganya. Wah, semoga di antara sahabat tidak ada yang demikian ya. Sampai di sini sudah paham kan bedanya tindakan ekonomi yang dipengaruhi oleh motif ekonomi dan motif non-ekonomi? Lalu, gimana sih caranya supaya bisa kita mengontrol diri kita saat melakukan tindakan ekonomi? Nah, setiap orang harus memiliki pedoman atau arahan dalam melakukan tindakan ekonomi yang disebut dengan prinsip ekonomi.
Apa yang dimaksud dengan prinsip ekonomi? Kita lanjut di video berikutnya ya. Sebelum kita akhiri, ada nih bahan diskusi menarik. Misalkan kamu seorang anak laki-laki berkeinginan membeli sepeda motor antik agar dilihat keren nih oleh lawan jenis kamu. Menurut kamu, yang mendorong dia melakukan membeli sepeda motor antik ini termasuk motif ekonomi atau non-motif ekonomi? Berikan juga alasannya ya. Jawabannya boleh ditulis di kolom komentar dan kamu juga bisa menanggapi jawaban yang diberikan oleh temanmu ya. Demikian penjelasan mengenai motif ekonomi. Sampai jumpa pada video berikutnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.